Halo teman-temanku semuanya, selamat datang di podcast kita pada kesempatan kali ini. Saya sebagai host pada podcast kali ini, dan sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Ulin Merunda Fadana dari Sosiologi Mahasiswa Angkatan 2024. Tema yang akan kita bahas pada podcast kita kali ini akan membahas sebuah tema yang sangat relevan pada kalangan mahasiswa dan juga kalangan orang-orang di sekitar yang akan membahas tentang perubahan ekonomi dan sosial di masyarakat. Dan kali ini tentunya juga saya tidak sendiri dong pastinya. Di sini saya bersama dengan narasumber yang sangat menyenangkan dan juga spektakuler tentunya yang sudah jauh-jauh datang kemari. Bisa perkenalkan dirinya Kak? Oke, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama aku Elvira Karhel Givara, biasanya dipanggil Rahel. Saya dari mahasiswa juga, mahasiswa Universitas Brawijaya Madura, sekarang menempuh di semester 8 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Oke, baik-baik. Asalnya dari mana Kak? Aslinya sendiri dari Gresik. Gresik, Jawa Timur ya? Gresik, Jawa Timur. Pernah main ke Gresik? Sudah mungkin 2 atau enggak 1 tahun yang lalu Kak kayaknya. Gresik mana? Gresik juga? Gresik kota. Gresik kota sama dong. Oh, sama Kak? Iya, aku dari Kebomas. Kebonmas yang deketnya itu, bawahnya gunung atau bukit itu? Atau gimana? Bukan, itu jauh sih, itu bunga itu di situ. Bunga apa bukit toh? Bukan, aku dari Kebomasnya. Kalau misalkan kalian ke Gresik mampir aja ke rumah. Baik-baik. Oke. Oke, di sini nih Kakak sebagai mahasiswa Semester akhir. semester akhir. Oke. Udah expired sih ini. Ya, semoga nanti kedepannya bisa aku doain lancar skripsinya dan juga bisa lulus tepat pada waktunya ya Kak ya. Masya Allah. Amin. Semoga doa baik kembali ke kamu juga. Amin, terima kasih. Dan juga saya mengucapkan terima kasih sudah datang pada kegiatan atau acara podcast kita yang membahas tentang perubahan ekonomi dan sosial di masyarakat. Baik, mungkin tanpa berlama-lama langsung kita lanjut aja Kak ya. Oke, di sini kita akan membahas tentang sebuah ekonomi. Dan sedikit saya jelaskan bahwasanya ekonomi adalah sebuah kegiatan dalam masyarakat yang itu untuk meningkatkan kapasitasnya dalam hidupnya. Nah, di sini saya izin bertanya Kak pada Kakak tentang ekonomi dan juga Kakak di sini kan bekerja sebagai konten kreator ya, tentunya. Apa sih dampak atau usaha Kakak dalam melakukan hal itu? Usaha sebagai konten kreator gitu. Iya. Mungkin kalau misal usaha sebagai konten kreator, mungkin yang paling penting dulu sebelum kita jadi konten kreator, kita harus punya kepribadian yang percaya diri, karena kan sebagai konten kreator itu kan selalu berhubungan sama kamera gitu. Nah, terus selalu kayak di spotlight banget gitu kan konten kreator, yang dimana kita kan sebagai konten kreator kita harus ngebantu gimana caranya kita nge-branding usaha yang kita miliki atau usaha orang yang kita miliki. Nah, itu kan sebagai konten kreator. Nah, mungkin pertama ya kita harus memiliki jiwa kepercayaan dirian, itu penting juga. Terus mungkin selain itu juga basic skill editing gitu kan sebagai konten kreator. Nah, terus ide-ide yang lagi emang sekarang lagi booming ya, itu apa, kita harus sering update sih sama yang namanya dunia teknologi yang sekarang yang sedang update itu tentang apa. Nah, itu kita nanti bakal create gimana cara kita nge-branding usaha itu dengan teknologi tren-tren yang zaman sekarang tuh seperti apa. Jadi kita tuh harus update gitu sebagai content creator, kita harus tahu perkembangan zaman di era teknologi itu seperti apa untuk saat ini. Nah, kita tahu itu seperti apa, nah kita harus tahu kan. Nah, terus baru kita buat skrip dan sebagainya gitu. Nanti kita bisa bikin nge-branding apa yang akan kita brandingin itu tadi gitu. Baik, jadi kita sebagai content creator harus yang pertama kali yang kita harus miliki yang pertama skill. Betul, skill, lalu yang kedua juga kemampuan dan juga ide, usaha, dan itu pastinya bisa untuk kita menuju suatu tujuan yang kita inginkan. Sebagai content creator itu tadi. Oke, mungkin selanjutnya nih Kak, sebagai content creator, pastinya ada halangan atau juga hambatan yang Kakak alami, terutama pada era yang sudah digitalisasi sekarang ini. Apakah ada menurut Kakak? Mungkin halangannya itu menurut aku nggak banyak sih. Justru di era digital ini aku malah lebih memanfaatkan era digital ini. Karena apa? Karena kan tugas content creator itu setahu aku pribadi itu banyak, karena kita pertama nyusun teks buat brainstorming, terus kayak buat narasi-narasinya itu kayak gimana. Nah, itu aku memanfaatkan
digitalisasi AI kayak gitu. Itu aku memanfaatkan dia, aku bertukar pikiran sama dia. Dengan tanda kutip nggak yang harus kopas ya, karena beda antara pemikiran kita manusia sendiri sama pemikiran di AI itu beda. Maksudnya beda dalam artian itu kalau misalkan dari manusia itu menurut aku kualitasnya lebih high gitu dibanding dengan yang AI gitu kan. Nah, terus menurut aku juga selain ngebantu juga biasanya aku bantu bingung nih cara menurut aku mau buat konsepan kayak gimana nih, aku mau buat kayak gini. Nah itu menurut aku gimana, aku kan juga butuh orang yang buat buat bertukar pikiran. Nah tapi di situ aku memanfaatkan digitalisasi itu tadi. Nah selain itu juga AI juga bagiku tuh sebagai asisten aku sih, aku bukan malah kayak menjadikan digitalisasi itu sebagai halangan gitu. Aku merasa bukan nggak ada sih, mungkin ada, cuman untuk saat ini aku masih belum menemukan ya, karena aku dengan adanya digitalisasi itu aku memanfaatkannya dan aku mengikuti perubahan-perubahan yang ada di zaman sekarang kayak gitu. Itu yang harus paling penting yang aku bilang tadi sebagai konten kreator kayak gitu. Oke, baik. Jadi menurut kakak adanya perubahan zaman dari masa yang mungkin lebih ke masa yang produktif ke masa modern itu menurut kakak itu nggak ada halangan sama sekali ya kalau menjadi seorang saat ini mungkin nggak. Mungkin ini sih kayak orang yang dimana dulu aku kan juga sebagai freelance editing. Editing tugas-tugas gitu biasanya gitu kan. Nah itu dulu itu aku di semester 1, 2, 3 itu ada orang yang jokilah ke aku, istilahnya tuh minta bantuan gitu buat nge-editing ini, Kak minta tolong editing buat produk kayak gini. Dengan adanya AI sekarang yang bisa untuk tinggal copy paste itu menurut aku orang-orang juga akan memanfaatkan itu. Mungkin sekarang orang-orang jadinya yang dulunya nggak ngerti desain sama sekali, nggak ngerti apa-apa, jadi dia akhirnya menemukan software yang bisa membantu dia gitu. Jadi mereka lebih ke softwarenya, ngerti ya sih. Jadi mereka dulunya yang misalkan biasanya di aku gitu, jadi sekarang dia pindahnya ke yang itu. Nah itu jadi kompetitor buat aku gitu. Jadi AI itu bisa jadi kompetitor buat biasanya kayak orang-orang, Kak minta tolong dong ini bisa nggak gini-gini. Sekarang kan mereka juga bisa dong minta tolong bantuannya ke AI, tolong buatin animasi gaya seperti ini misalkan kayak gitu. Itu kan bisa mereka. Nah itu sih mungkin halangannya di situ, yang dulunya orang-orang nggak tahu secara apa sih itu desain dan sebagainya, yang dimana itu sebagai pemasukan aku, sebagai peluang aku, jadinya mereka sekarang berpindah ke AI, ke digital gitu tadi. Baik. Kayak gitu sih. Oke, jadi ada plus minusnya ya Kak? Iya benar. Tergantung orang-orangnya gimana cara memanfaatkannya itu seperti apa. Oke, dari yang kakak jelasin itu, jadi aku keinget dari sebuah teori yang relevan dalam jurusanku yang membahas tentang struktural fungsional yang dikemukakan oleh tokoh yang bernama Emily Durkheim, Kak. Izin menjelaskan boleh? Boleh. Oke. Ilmu baru juga nih buat aku. Oke. Jadi teori itu mengatakan bahwasanya struktur pada masyarakat itu mulai beralih fungsi, yang tadinya sebagai masyarakat A menuju masyarakat B, simpelnya seperti itu. Atau mungkin secara spesifiknya terjadi perubahan sistem yang tidak berjalan semestinya pada masyarakat. Oke, jadi itu tadi yang sudah saya jelaskan mengenai dampak sosial yang terjadi dalam dunia modern. Bahwasanya dampak sosial itu memiliki hal yang sangat signifikan. Tentunya kalau kita tidak bisa menjalankannya atau menangani dengan syarat baik. Baik, mungkin langsung ke pertanyaan selanjutnya, Kak. Silakan. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah, Kakak kan sebagai content creator nih, pastinya mendapatkan suatu tantangan yang ada sebagai content creator. Nah, pertanyaannya, apa tantangan yang kakak alami sebagai content creator dalam dunia modernisasi ini, Kak? Oke, berarti dunia digitalisasi. Iya, bisa begitu juga. Oke, tantangan di dunia digitalisasi sebagai content creator itu apa ya? Kalau menurut Kak sendiri,
tantangannya itu mungkin banyaknya kompetitor, itu sih, banyaknya sekarang kan, semakin majunya dunia digitalisasi itu semakin banyak orang-orang yang masuk ke dunia industri gitu kan. Kayak Ya, misalkan sebagai apa sih, kayak housewife itu kan kayak gitu banyak banget ya sekarang ya, dengan orang-orang yang mengikuti dunia digital itu. Mungkin tantangannya yaitu karena banyaknya kompetitor-kompetitor yang, sama gitu, di bidang yang sama. Mungkin, itu yang buat jadi tantangan kita gitu dengan adanya kompetitor itu tadi. Terus abis itu dengan adanya itu yang dimana orang-orang yang awalnya juga cara jadi editing atau editor atau jadi content creator itu yang awalnya kita harus menyusun semuanya secara sendiri dan lain sebagainya, dengan adanya digitalisasi semakin mudah mempermudah pekerjaan kita, dan dari situ banyaknya kompetitor yang akhirnya masuk nih. Nah dari situ semakin banyak kompetitor, semakin kita harus apa ya, harus terus tiap hari terus makin harus update dan harus bersaing lah sama setiap kompetitor itu tadi, kayak gitu sih mungkin ya tantangannya gitu. baik. Jadi tantangannya tuh nggak hanya dalam hal digitalisasi saja Kak ya, Betul. tapi juga adanya oknum-oknum Oknum. yang lain. Dan mungkin saya boleh tambahkan Kak dari Boleh, pertanyaan saya silakan. juga, mungkin juga kita sebagai manusia ataupun sebagai seseorang yang menjalankan suatu usaha ya Kak ya, dalam menghadapi hal itu, jadi kita harus pertama itu mengenal situasi yang ada, lingkungan Betul. sekitar, dan juga mengenali apa sih yang ingin kita lakukan untuk kedepannya. Dan juga kalau kaitannya dengan oknum-oknum tadi ya, jadi kita harus tahu kalau ada hal A itu kita harus mempersiapkannya secara Jadi kita tuh matang gitu. harus setiap kalau jadi content creator itu harus setiap ini tuh harus tahu tuh tren sekarang itu apa. Jangan Oke, sampai oke. kita itu malah keduluan sama pesaing kita atau kompetitor kita kayak gitu. Tapi disclaimer, bukan berarti itu sebagai apa ya, sebagai hal yang buruk lah, ngerti nggak sih? Jadi itu Oke. justru kalau misalnya ada kompetitor itu bukan malah jadi hal yang buruk bagi kita, tapi kita harus apa ya, bisa mudah untuk menyaingi gitu. Jangan sampai dengan adanya kayak gitu kita malah jadi ke-trigger dan kayak apa namanya, kayak apa sih, kayak takut malah jadi kayak gini-gini terus akhirnya malah down dan lain sebagainya, enggak. Jadi dengan adanya itu kita harus mengikuti, kita harus update, kita harus apa ya, harus kayak terus lanjut gitu. Jadi jadikan itu sebuah apa sih, kalau aku pribadi aku jadikan itu sebagai motivasi aku depannya. Jadi kayak misalkan orang-orang seperti ini, ya aku bisa seperti ini. Dengan adanya digitalisasi itu bukan berarti menutup kita sebagai content creator kita malah jadi lebih kayak lebih turun atau kayak gimana, atau enggak. Jadi kita harus apa ya, harus terus tahu lah kayak gitu, dengan kondisi yang sekarang, dengan itu yang sekarang, kayak gitu sih. Oke, baik. Itu aja. Jawabannya sangat bagus ya teman-teman ya. Nggak biasanya. Bagus Kak, maksudku kayak dari Kakak sendiri, aku juga seorang yang suka ngedit juga Kak, Oh iya benar. BTW. Dan itu bener-bener dampaknya itu begitu besar bagiku. Iya, apalagi sekarang kan editing kan banyak template-nya gitu kan. Iya, Jadi itu dengan juga. template-template itu kan orang-orang bisa langsung pakai dan sebagainya, dibanding kita yang dulunya kita itu dengan editing itu kita bisa memakan waktu yang lama gitu Iya, kan. benar-benar. Nah, itu jadi sebenarnya tuh jadi tantangan kita sendiri, tapi disclaimer di sini tuh kalau misalkan kayak gitu itu percayalah, kalau misalnya kita ngedit sendiri tuh kita akan ada pembawa cerita, apa ya, pembawaan sendiri gitu dalam video kita yang nanti akan dinikmati oleh orang-orang lain. Belum tentu yang mereka editing dengan hasil template dan sebagainya itu bisa kena ke mereka kayak gitu. Nah, kita harus mempunyai kualitas-kualitas itu yang dimana kita nanti akan menjadi ciri khas di dalam diri kita seperti itu. Itu sih prinsip aku kayak gitu. Baik. Baik, terima kasih Kakak. Dan di sini Terima aku kasih, izin untuk menyimpulkan pembicaraan kita pada podcast kali ini dari awal hingga akhir ya, teman-teman. Baik, kesimpulan yang aku tangkap bahwasanya Kakak itu melihat dunia modernisasi itu sebagai alat atau kesempatan yang begitu besar dalam bidang Betul. kreatif, tentunya di konten sebagai konten kreator tentunya. Dan juga di sini Kakak tidak menganggap bahwasanya kecanggihan teknologi itu sebagai ancaman, melainkan sebagai cuan atau kesempatan yang besar yang bisa Kakak lakukan untuk kedepannya ataupun bisa berdampak baik bagi hal sekitar juga ya Kak ya. Betul, setuju banget. Oke. Oke, terima kasih Kak. Mungkin yang terakhir, apakah ada kata-kata dan juga solusi untuk teman-teman yang sudah menonton kita pada podcast kali ini mengenai hal yang kita bahas tadi Kak? Oke, mungkin bukan solusi ya, mungkin kita kan tadi sama-sama belajar gitu. Mungkin saran aku mungkin ya, dengan adanya perkembangan digital sekarang itu, jadikan
AI atau digital sekarang itu sebagai alat bantu, bukan sebagai bukan sebagai malah kita jadinya lebih cepat instan atau sebagainya. Jadikan AI itu sebagai alat bantu yang membantu kita karena tetap manusia itu mempunyai banyak kreativitas dibanding AI. Jadi kita harus jangan sampai terpaku pada pada AI aja dan lain sebagainya. Kita tetap manusia tuh pasti banyak kreativitas. Jadi jadikan AI itu sebagai alat bantu atau asisten kita, bukan sebagai kompetitor kita kayak gitu aja sih. Terus mungkin naikin personal branding sebagai content creator, karena biasanya dengan personal branding kita masing-masing atau ciri khas kita masing-masing seperti awal yang kita bahas itu akan menjadi kualitas tersendiri bagi kita itu aja sih. Karena dibanding sama AI sih, jadi tetap kualitas kita itu yang dari manusia itu yang paling penting. Nah, itu tadi motivasi yang sudah diberikan pada narasumber kita di kesempatan podcast kali ini. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyak mungkin kepada Kak Rahel tentunya. Ya. Dan saya sebagai host pada podcast kali ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa teman-temanku sekalian dan salam sosiologi. Salam sosiologi.